Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Wijaya dengan NIM C295 dari kelompok 3 praktikum biologi perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum kedua di biologi perikanan. Jadi pada praktikum minggu ketiga di biologi perikanan kita membahas tentang reproduksi. Pada praktikum reproduksi kita menganalisis dari fekunditas dan diameter telur. Fekunditas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fekunditas mutlak dan fekunditas nisbi. Nah, di fekunditas mutlak itu pengertiannya adalah fekunditas mutlak adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Itu yang disebut dengan fekunditas mutlak. Sedangkan untuk fekunditas nisbi adalah jumlah satuan telur per satuan berat atau panjang. Nah, terus ada fekunditas total, itu adalah fekunditas telur secara keseluruhan yang dihasilkan oleh ikan tersebut selama masa hidupnya. Jadi pada saat dia hidup sampai dia mati itu merupakan pengertian dari fekunditas total. Cara untuk mengetahui fekunditas dari suatu ikan bisa didapatkan dengan beberapa metode, yaitu dengan yang pertama itu metode sensus, yang kedua metode gravimetri, yang ketiga itu metode volumetrik, dan yang keempat itu metode gabungan. Nah, pada praktikum minggu ketiga di biologi perikanan, saya kebagian cara mengukur fekunditas dengan metode volumetrik. Nah, ada beberapa tahapan dalam mengukur fekunditas dengan metode volumetri. Itu pertama, sampel gonad dikeringkan oleh kita menggunakan tisu, dan setelah itu kita siapkan gelas ukur dengan volume awal diisi aquades sebanyak 4 mili. Nah, setelah itu masukkan gonad yang kita telah keringkan ke dalam gelas ukur itu. Nah, lalu kita amati berapa pertambahan dari gelas ukur yang telah kita masuki gonad dan dicatat pertambahannya. Setelah itu kita keluarkan gonad dari gelas ukur itu, kita keringkan kembali gonad. Nah, setelah itu kita dari gonad tersebut kita potong menjadi 3, yaitu potong posterior, anterior, dan middle menjadi 3 bagian. Nah, kemudian gelas ukur diisi dengan aquades sebanyak 4 mili lagi. Setelah itu kita dari 3 bagian itu kita masing-masing kita ukur kembali dengan cara yang sama seperti gonad yang utuh itu. Nah, kita catat kembali berapa pertambahan mili dari setelah subbagian dari gonad tersebut kita masukkan ke gelas ukur. Nah, setelah itu lakukan perhitungan fekunditas dengan rumus VGC per VGT kali rata-rata total jumlah telur. Nah, selain dari menggunakan metode volumetri, ada metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini tata caranya hampir mirip dengan menggunakan metode volumetri, yaitu gonad kita keringkan atau dilap dengan tisu sehingga kering. Nah, setelah itu bedanya itu gonad itu ditimbang, itu berat total. Nah, setelah kita ditimbang, sama seperti yang di bagian volumetri, gonad itu dibagi menjadi 3, yaitu anterior, middle, dan posterior. Nah, masing-masing subgonad ini kita timbang kembali. Nah, hasil timbang ini jangan lupa dicatat. Nah, dari subtotal itu kita ambil 0,1 gram sebagai representasi dari masing-masing bagian. Nah, setelah itu kita tuangkan air 4 mili ke dalam gonad itu untuk melakukan pemuraian untuk menghitung jumlah telur yang ada di subbagian tersebut. Nah, jadi yang terakhir itu ada metode gabungan. Sama seperti metode-metode yang lain, langkah awal yang kita harus lakukan adalah sampel gonad tersebut kita keringkan menggunakan tisu. Jadi gunanya untuk dikeringkan itu agar tidak mempengaruhi bobot pada saat penimbangan. Nah, setelah dikeringkan kita hitung bobot total dari gonad tersebut menggunakan timbangan digital yang sudah asisten praktikum siapkan. Setelah itu kita potong menjadi 3 subbagian, anterior, middle, dan posterior. Nah, subgonad tersebut yang kita potong menjadi 3 itu kita masing-masing masukkan ke cawan PT yang berbeda dan diberi label. Nah, setelah itu kita timbang bobot masing-masing dari subgonad tersebut, middle, anterior, dan posterior. Dan setelah itu kita masukkan lagi ke cawan Petrinya. Nah, setelah itu kita ambil 10 mili aquades dan tuangkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang sudah ada subgonad tersebut. Nah, setelah itu kita burai telur pada masing-masing cawan Petri tersebut. Nah, setelah itu kita ambil 1 mili atau 20 tetes air dari sampel telur yang sudah terburai dari tiap subbagian. Jadi dari middle 20 tetes, posterior 20 tetes, dan anterior 20 tetes. Nah, setelah itu pisahkan ke dalam cawan Petri yang berbeda, lalu hitung jumlah telur pada masing-masing subgonad. Setelah itu catat pada tabel jumlah telur yang sudah didapatkan dari tiap subgonad.
telur-telur yang sudah diburai dari gonad, dari masing-masing subgonad, kita amati dan kita hitung berapa jumlah telur yang ada pada cawan Petri. Nah, untuk menghitung jumlah telur yang ada pada cawan Petri, kita menggunakan counter. Jika kita tidak menggunakan counter, besar kemungkinan akan terjadinya kelupaan pada saat menghitung. Nah, mungkin sekian dari saya untuk micro teaching minggu ketiga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.